Superhero didefinisikan sebagai sosok pahlawan dalam fiksi populer yang memiliki kekuatan yang melebihi manusia. Terkadang mereka menggunakan kostum tertentu untuk menutupi identitasnya. Umumnya, mereka mendedikasikan hidupnya untuk memerangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Superhero adalah janin yang lahir dari rahim cerita bergambar. Kekuatan super para tokohnya akan sangat mudah diekspresikan secara visual melalui gambar daripada melalui beberapa paragraf deskripsi. Apalagi superhero memang pada awalnya adalah genre yang menyasar pangsa pasar anak-anak yang lebih menyukai cerita penuh ilustrasi daripada membaca teks yang mungkin bagi mereka membosankan. Pangsa ini memiliki penggemar yang fanatik karena komik adalah satu-satunya hiburan pada masa itu. Saat itu politik dunia memanas akibat Perang Dunia Kedua. Maka tak heran tokoh-tokoh superhero tersebut muncul dan menjadi populer. Adalah Stanley Martin Lieber yang kemudian lebih dikenal dengan nama Stan Lee, seorang editor Timely Publication atau cikal bakal Marvel Comics yang merevolusi genre superhero. Dari tangannya, naskah-naskah superhero Marvel diolah dan ditujukan kepada pembaca yang lebih dewasa. Stan Lee menciptakan karakter superhero yang lebih manusiawi dan lebih relevan dalam kehidupan nyata. Ketika komik superhero barat sedang ramai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 1950-an, para komikus lokal mulai mencoba membuat komik superhero dengan kearifan lokal. Karya pertama adalah Sri Asih yang digarap oleh R.A. Kosasih. Sri Asih adalah hasil gabungan konsep lokal dan Amerika. Konsep lokal diwakili lewat penokohan yang menyerupai wayang golek dan konsep Amerika diwakili lewat storytellingnya. Keberhasilan Sri Asih tersebut mendorong komikus lain untuk membuat komik superhero lainnya. Sejak saat itu, lahirlah superhero Indonesia generasi pertama seperti Siti Gahara, Putri Bintang, dan Garuda Putih. Sayangnya, era tersebut tidak berlangsung lama karena kisahnya banyak mengajarkan ideologi asing. Karena pada masa itu, masyarakat Indonesia sedang memiliki sentimen negatif terhadap budaya barat. Implikasinya, skin superhero pun berganti menjadi kisah wayang. Di pertengahan 1960-an, komik superhero kembali populer. Komikus-komikus baru mulai bermunculan dengan melanjutkan konsep R.A. Kosasih. Salah satu yang paling terkenal adalah Gundala yang dibuat oleh Hasmi pada tahun 1969. Pada saat yang bersamaan juga muncul Godam karya Widi NS, Laba-Laba Merah karya Kus Bram, Virgo karya Jan Mintaraga, dan masih banyak lagi. Superhero pada generasi ini dibuat semakin banyak terinspirasi dengan film Hollywood. Sebagai contoh, kisah Gundala bertemu Ki Wilawuk terinspirasi dari film The Thing That Couldn't Die karya Will Cowan. Pada tahun 1970 sampai 1980-an, superhero Indonesia mulai masuk ke ranah perfilman. Produser lokal mulai mencoba mengadaptasi kisah superhero Indonesia seperti Rama, Superman Indonesia 1974, Darna Ajaib 1980, dan Gundala Putra Petir 1981. Memasuki era 90-an hingga 2000, serbuan film Hollywood membuat film superhero Indonesia kehilangan daya tariknya. Walhasil, genre superhero pun beralih ke layar TV. Ada yang berupa hasil adaptasi kisah-kisah superhero lokal seperti Wiro Sableng karya Bastian Tito dan Si Buta dari Gua Hantu karya Janes TH, atau orisinal yang berupa mockbuster seperti Panji Manusia Milenium. Saat ini, film superhero Indonesia mulai mengikuti cara main genre superhero yang sudah terbukti kesuksesannya di luar sana. Sebut saja Bima Satria Garuda yang dibuat ala tokusatsu. Selain itu ada Valentine yang meniru film Kick-Ass,
Kemudian ada Gundala, film pertama dari jagat sinema Bumi Langit yang ingin mengikuti Marvel Cinematic Universe. Pendekatan dengan konsep transmedia storytelling ini juga diikuti oleh jagat Satria Dewa, semacam kompetitor dari jagat sinema Bumi Langit. Perbedaannya, jagat Satria Dewa memang tokoh-tokoh wayang dengan pendekatan yang lebih modern. Dengan adanya persaingan antara jagat sinema Bumi Langit dan jagat Satria Dewa, semoga superhero Indonesia dikenal oleh penggemar superhero dari negara lain sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa. Sekian, terima kasih. Bangga Indonesia.